Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari kelompok Kiai Nusantara dengan kelompok para habib saling melapor ke polisi. Sekarang ini sedang ramai pertentangan kelompok Kiai Nusantara dengan para habib. Awalnya datangnya dari para habib yang merasa dirinya keturunan Nabi Muhammad dan selalu menyatakan di dalam tubuh para habib mengalir darah Rasulullah Nabi Muhammad, dan siapa yang menghinanya akan diazab yang maha kuasa. Juga sering para habib menghina Kiai Nusantara, menyatakan sejelek-jeleknya habib lebih mulia dari 70 para kiai. Para habib selaku pendatang dari Arab Yaman merasa lebih tinggi dari Kiai Nusantara pribumi yang dianggapnya bawaan para habib tersebut. Perilaku para habib tersebut dianggap tidak baik yang menyimpang dari ajaran agama Islam karena tidak boleh merendahkan sesama umat muslim, dan paling penting ilmu dalam menguasai Al-Quran dan taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang paling penting kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sedangkan masalah habib atau garis keturunan dengan Nabi Muhammad tidak penting. Berdasarkan hal tersebut, Kiai Imanuddin melakukan penelitian para habib dari sudut ilmiah terkait dengan nasabnya atau garis keturunannya dan dari sudut histori atau sejarahnya. Ternyata para habib tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad atau putus hubungannya, atau dengan kata lain, para habib bohong sebagai keturunan Nabi Muhammad. Atas penelitian ilmiah Kiai Imanuddin tidak bisa diterima kelompok para habib, lalu melaporkan Kiai Imanuddin ke polisi. Demikian juga sebaliknya, kelompok Kiai Imanuddin juga melaporkan para habib ke polisi, dan kedua kelompok saling melaporkan ke polisi. Para habib dituding bukan keturunan Nabi Muhammad, lalu para habib marah besar, tidak bisa menerimanya, sehingga para habib menuduh kelompok Kiai Nusantara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kelompok Kiai Nusantara termasuk Kiai Imanuddin yang dilandasi nasab atau garis keturunan dan sejarah bahwa para habib bukan keturunan Nabi Muhammad. Semua itu hanya menyatakan kebenaran berdasarkan penelitian ilmiah tersebut. Tetapi kalau tidak benar bahwa para habib keturunan Nabi Muhammad, tidak bisa dibantah lewat penelitian ilmiah. Berarti para habib benar, bukan keturunan para habib. Berarti benar, habib benar, bukan keturunan Nabi Muhammad. Penyelesaian perkara atas laporan kepada polisi, baik laporan para habib dengan tujuan fitnah atau merusak nama baik para habib, demikian juga laporan Kiai Imanuddin atau kelompok Kiai Nusantara kepada polisi. Kelompok Kiai Nusantara hanya menyatakan kebenaran bahwa para habib tidak ada garis keturunannya dengan Nabi Muhammad yang didasarkan atau dalil dari dasar atau dalil atau nasab atau garis keturunan, dan dilandasi dari sudut historisnya atau sejarahnya. Dan semua yang dinyatakan Kiai Imanuddin kelompok Kiai Nusantara adalah kebenaran tanpa ada kebohongan. Dan kelompok para habib tidak ada alasan sakit hati atau marah atas pertentangan para kelompok Kiai Nusantara, termasuk Kiai Imanuddin dengan kelompok para habib, dan kelompok para habib, kemungkinan besar kelompok para habib akan kalah dan akan dimenangkan kelompok Kiai Nusantara, termasuk Kiai Imanuddin, dengan alasan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah Kiai Imanuddin dari sudut ilmu pengetahuan, kebenarannya sangat kuat bahwa para habib bukan keturunan Nabi Muhammad.
dan kelompok para Habib tidak bisa membantahnya secara ilmiah berdasarkan pendapat para ulama dari negeri Mesir, Yaman, dan Libanon bahwa para Habib tidak berhubungan sebagai keturunan Nabi Muhammad dan semua pernyataannya tersebut hanya bohong belaka. Dari 8 orang dites DNA, 6 orang dari negara Yaman dan 2 orang Indonesia, semua masuk kelompok Yahudi. 4. Pada umumnya para Habib tidak berani tes DNA dengan alasan haram hukumnya tes DNA. Hal ini sering dinyatakan di muka umum oleh Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif Mantur Rizik Syihab. Semua pernyataan bohong atas garis keturunan para Habib tidak menyambung kepada Nabi Muhammad merupakan perbuatan dosa karena di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih diutamakan orang yang berilmu tinggi terkait penguasaan ilmu agama Islam dan taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dibandingkan hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Dalam arti hubungan darah dengan Nabi Muhammad dianggap tidak penting untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun seseorang keturunan Habib, tetapi perilakunya suka berbohong, mencuri, dan seterusnya, tetap saja perbuatan dosa. Bagiannya masuk neraka. Berdasarkan alat bukti sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya, yaitu keterangan saksi Kiai Imanuddin, ulama dari negeri Yaman, Mesir, Libanon, ditambah tes DNA masuk kelompok Yahudi. Juga para Habib tidak berani melakukan tes DNA. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim akan menjatuhkan hukuman kepada para Habib sesuai perbuatannya yang selanjutnya. Para Habib menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan sesuai namanya putusan hakim tersebut. Seharusnya para Habib tidak perlu melaporkan ke polisi kelompok Kiai Nusantara termasuk Kiai Imanuddin karena kebenaran ada padanya, karena menyatakan kebenaran bukan perbuatan melanggar hukum, tetapi perbuatan bohong atas garis keturunannya kepada Nabi Muhammad merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum sesuai perbuatannya. Harapan saya, kemungkinan besar hakim memenangkan kelompok Kiai Nusantara termasuk Kiai Imanuddin dan menyalahkan kelompok para Habib atas dan menyatakan kelompok para Habib atas kebohongannya sebagai keturunan Nabi Muhammad, yang berakibat hakim akan menjatuhkan hukuman kepada para Habib tersebut sesuai perbuatannya. Di sinilah permasalahannya ini, di mana pertentangan antara Kiai Nusantara dengan para Habib tersebut, di mana penyebab utamanya datangnya dari para Habib, di mana para Habib tersebut menyatakan kelompoknya paling tertinggi statusnya di tengah-tengah masyarakat, dan sering dia menghina Kiai Nusantara tersebut dengan menyatakan sejelek-jeleknya Habib tersebut lebih terhormat daripada 72 kiai tersebut. Ada pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati kelompok Nusantara tersebut. Di samping itu juga dia sering membawa kehabibannya tersebut, katanya di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad, sehingga siapa yang menghinanya akan dapat hukuman dari yang Maha Kuasa. Akibatnya pernyataan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akhirnya Kiai Imanuddin melakukan penelitian, di mana penelitiannya itu terkait dengan nasab garis keturunan daripada para Habib tersebut. Ternyata setelah diteliti, di mana para Habib tidak ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad, berarti semua palsu, tidak ada yang benar. Sehingga disinilah harapan saya para Habib tersebut harus tetap
berpegang tidak perlu dia melaporkan ke polisi karena dia nanti besar kemungkinannya akan kalah di persidangan tersebut dan kemungkinan besar nanti yang dimenangkan adalah para kiai Nusantara tersebut atau kiai Madrid tersebut karena ada landasan penelitian ilmiah. Satu, adanya pernyataan dari para ulama Jordania, Mesir, dan Yaman bahwa para Habib tersebut bukan keturunan Nabi Muhammad. Sekian dan terima kasih.